Pencinta kopi, penyuka kopi, bahkan orang yang gak suka kopi pasti tahu brand ini. Ya, Starbucks. Siapa yang gak tahu Starbucks? Starbucks adalah perusahaan minuman yang fokus penjualan utamanya adalah pada kopi. Starbucks merupakan perusahaan kedai kopi yang terbesar di dunia sampai saat ini. Makanya nggak heran semua orang pasti tahu Starbucks karena Starbucks udah ada di mana-mana. Tapi tahu nggak sih, sebenarnya dulu itu Starbucks nggak ngejual kopi loh. Tapi Starbucks itu merupakan kedai biji kopi, di mana yang mereka jual adalah biji kopi, sehingga konsumen dapat membeli biji kopi dan membuat atau meracik kopi sendiri di rumah. Starbucks mulai menjual minuman kopi dan berbagai jenis minuman lainnya itu diawali ketika perubahan kepemimpinan oleh Howard Schultz. Howard adalah orang yang sangat penting dalam keberhasilan Starbucks. Dan dia sudah 3 kali berturut-turut menyandang gelar CEO Starbucks. Di bawah kepemimpinannya, Starbucks mulai tumbuh dan berkembang, menjual berbagai jenis minuman baik kopi maupun non-kopi. Awalnya Starbucks menjual kopi dengan harga $3 di Amerika. Namun, penjualan kopi secara langsung kepada konsumen itu mendapat banyak tantangan dari para pemangku kepentingan perusahaan Starbucks. Dengan tekad dan kepercayaan diri Howard yang bagus, Howard dapat meyakinkan para investor bahwa Starbucks ini emang bakal bener maju nih dengan menjual kopi langsung kepada konsumen. Dengan berbagai cara yang ditempuh sampai pada akhirnya Starbucks dapat menempuh atau mencapai kejayaannya hingga saat ini. Konsumen Starbucks sekarang sudah mendunia, di negara mana-mana pun pasti ada Starbucks. Konsep gerai Starbucks pun semakin modern seiring dengan perkembangannya zaman dan fasilitasnya pun disesuaikan dengan kebutuhan konsumen. Contohnya seperti Starbucks menyediakan layanan WiFi gratis untuk para konsumen Starbucks agar bisa mengakses internet ketika mereka sedang nongkrong di Starbucks. Untuk meretensi pelanggan juga, Starbucks membuat yang namanya adalah Starbucks Card. Yang mana Starbucks Card ini merupakan alat pembayaran tapi khusus untuk Starbucks. Jadi konsumen itu menyetorkan sejumlah uang ke aplikasi atau akun Starbucks Card yang dimiliki oleh konsumen, dan uang tersebut dapat dipakai untuk transaksi di Starbucks. Tapi uang ini tidak bisa dicairkan ketika sudah masuk ke akun dan tidak bisa digunakan untuk transaksi lain, hanya bisa digunakan untuk transaksi Starbucks. Ini juga strategi yang pintar yang dilakukan oleh Howard, yang mana ketika orang-orang menyetorkan uang mereka untuk Starbucks Card tersebut, secara tidak langsung mereka sudah membeli kopi di Starbucks karena uang yang telah masuk ke dalam Starbucks Card hanya dapat digunakan untuk bertransaksi atau membeli kopi dan lain-lainnya di Starbucks. Ada 3 pelajaran penting yang bisa kita ambil dari kasus Howard dan Starbucks. Yang pertama, visi dan determinasi yang besar merupakan kesuksesan jangka panjang. Yang kedua, teruslah berpegang pada nilai-nilai inti yang menjadi jiwa suatu perusahaan atau produk. Dan yang ketiga adalah memiliki jiwa force mentality sebagaimana Howard ketika membangun Starbucks. Oke, sekian videonya. Thank you dan terima kasih udah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.